Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para aulia di bumi ini dalam satu abad berjumlah 124.000 orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai pangkat atau makamnya. Mereka inilah yang menjaga keseimbangan alam, menjaga kelestarian alam agar alam tetap lestari hingga waktunya tiba. Tugas para wali Allah tidak selesai hanya dengan wafatnya mereka. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 169, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Para wali Allah hidup dalam alam yang lain, yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah pangkat para wali Allah. 1. Kutub atau gaus, satu abad satu orang. 2. A'immah, satu abad dua orang. 3. Autad, satu abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. 4. Abdal, satu abad 7 orang. Tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat. Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain. Abdal berarti pengganti. Wali abdal juga ada yang waliyahnya. 5. Nukaba atau nakib, satu abad 12 orang diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. 6. Nujaba, satu abad 8 orang. 7. Hawariyun, satu abad 1 orang. Wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang jihad di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. 8. Rojabiyun, satu abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal, Allah kembali mengangkat wali Rajabiyun yang lain, dan Allah mengangkatnya khusus pada bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu dinamakan Rajabiyun. 9. Khatam, penutup wali. Satu alam dunia hanya satu orang, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat, kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khatam atau penutup, tidak ada wali setelahnya. 10. Kalbu Adam alaihissalam, satu abad 300 orang. 11. Kalbu Nuh alaihissalam, satu abad 40 orang. 12. Kalbu Ibrahim alaihissalam, satu abad 7 orang. 13. Kalbu Jibril, satu abad 5 orang. 14. Kalbu Mikail alaihissalam, satu abad 3 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kalbu Mikail yang wafat. 15. Kalbu Israfil alaihissalam, satu abad 1 orang. 16. Rijalul Alamul Anfas, satu abad 313 orang. 17. Rijalul Ghaib, satu abad 10 orang, tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib ada yang wafat. Seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Ghaib yang lain. Wali Rijalul Ghaib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Ghaib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Ghaib yang lainnya. Ada wali yang dengan pangkat Rijalul Ghaib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Ghaib tidak mengambil sesuatu pun rezeki dari alam nyata. Mereka mengambil atau menggunakan rezeki dari alam gaib. 18. Az-Zahirun, satu abad 18 orang. 19. Rijalul Quwwatul Ilahiyah, satu abad 8 orang. 20. Khamsatul Rijal, satu abad 5 orang. 21. Rijalul Hanan, satu abad 15 orang. 22. Rijalul Haibati wal Ajalal, satu abad 4 orang. 23. Rijalul Fad, satu abad 24 orang. Allah mewakilkan di setiap sa'ah jam. Wali Rijalul Fad tersebar di seluruh dunia. 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat, dan 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad atau arah mata angin. 23. Rijalul Ma'arajil Ula, satu abad 7 orang. 24. Rijalul Tahti Asfal, satu abad 21 orang. 25. Rijalul Imdad, satu abad 3 orang. 26. Ilahiyun Ruhamaniyun, satu abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya wali abdal. 27. Rajulun Wahidun, satu abad 1 orang. 28. Rajulun Wahidun Markabul Mumtaz, satu abad 1 orang.
Wali dengan makam Rajalun Wahidun Markam ini dilahirkan antara manusia dan golongan ruhani, bukan murni manusia. Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari dua jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebutnya Rajalun Barzak. Ibu dari wali pangkat ini dari golongan ruhani air. Innallah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu berkuasa. 29. Syakhsun gharib. Di dunia hanya ada satu orang. 30. Sakit Arafraf ibni Sakitil As. Satu abad satu orang. 31. Rijalul Ghina. Satu abad dua orang. Sesuai nama makamnya, pangkatnya wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya ma'rifatnya kepada Allah maupun kaya harta yang ditasharufkan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya atau wanita. 31. Syakhsun wahidun. Satu abad satu orang. 32. Rijalun ainin tahkimi wa zaid. Satu abad 10 orang. 33. Budala. Satu abad 12 orang. Budala adalah jamak singah muntahal jumuk dari kata abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. 34. Rijalul istisyak. Satu abad 5 orang. 35. Sittata anfas. Satu abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra dari Raja Harun al-Rasyid, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibti. 36. Rijalul Ma. Satu abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadah di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'un ibni Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai di Kerit di Baghdad, dan aku termenung dan terbesit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku, tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya. Lalu dia pun membalas salam. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 37. Dahilul Hizab. Satu abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas Qutbil Aktab seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfuz sebagaimana barisan para aulia. Namun nur ilahiyat dapat terlihat oleh para aulia seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyah yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalan sehingga nur ilahiyah terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makam pangkat Dahilul Hijab, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnuzan atau berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.